Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal-soal berkaitan dengan straight line ya, sebagai persiapan untuk ujian atau ulangan kalian ya. Seperti biasa, boleh atau please download soalnya, sudah saya taruh linknya di dalam kolom um, deskripsi di bawah. Dan kita akan lihat ya soal-soalnya seperti apa. Ini ada 4 halaman ya. Jadi ada multiple choice, ada soal esainya juga. Ini soalnya saya ambil dari salah satu sekolah ya. Kita akan coba bahas ya terlebih dahulu. Ini soal PG-nya kebetulan udah ada answer-nya, tapi nggak apa-apa. Kita akan lihat bagaimana cara mengerjakannya ya. Oke, ya ini dari nomor 9 ya. The line joining 3 point -4 to P point 2P has a gradient ya, -2. Nah, gradient itu formulanya, kalau kalian tahu, gradient itu kan, rumusnya kan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Nah, yang disebut X sama Y, kalau titik itu selalu X-nya dahulu ya, baru Y. Jadi yang ini X1, Y1, yang ini X2, Y2. Terbalik nggak masalah, yang penting konsisten ya. Terbalik tidak masalah, yang penting konsisten. Jadi kalau seperti ini, jawabannya kan Y2, berarti di sini saya 2P dikurangi -4, hati-hati ya, berarti dalam dikasih kurung bracket ya. Untuk X2-nya ini P dikurangi 3, seperti itu. Dia bilang value-nya itu -2, itu untuk M. M itu simbol dari gradient. Jadi nanti -2 sama dengan 2P min-min jadi +4, ini P min 3, seperti itu. Ya, kita lanjutin yang di sebelah kanan sini, itu berarti kamu boleh kali silang ya. -2, P min 3 dikalikan seperti ini 2P tambah 4. Hasilnya, kamu kali rainbow ya, min 2P, di-expand ini jadi tambah 6, 2P tambah 4. Ini nanti 4P, ini 2, nanti didapat nilai P-nya hasilnya ternyata setengah ya. Jadi cocok dengan jawaban dari gurunya atau dari kuncinya ya. P sama dengan setengah. Ini jawaban untuk soal nomor 9 ya, soal pertama kita. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Ini ada persamaan garis, 7x plus 2y tambah 12 sama dengan 0, cut di y-axis at 0 point C. Nah, syarat memotong y-axis itu x-nya sama dengan 0 sesuai yang ada di sini. Berarti gampangnya ya kamu masukin aja. 7 kali 0 tambah 2 kali y tambah 12 sama dengan 0. Y-nya yang kita mau cari gitu loh ya. Jadi ini 7 kali 0, 0, useless ditulis lagi. Jadi ini 2y sama dengan min 12. Jadi nilai C adalah min 12 bagi 2. Hasilnya adalah negatif 6. Ya, sudah cocok ya dengan jawabannya juga ya, nomor 10 ya, E. Kita lanjut ya, agak cepat aja, biar nggak terlalu lama. Nomor 11, nah, the line meets x-axis at point B. Nah, the points B has a coordinates. Nah, jadi x-axis itu syaratnya apa? Kalau tadi cut di y-axis kan x-nya 0. Kalau meets the x-axis itu berarti y-nya 0. Itu berarti persamaannya ini, kamu ganti sekarang y-nya 0. Itu jadi ntar 0 sama dengan negatif 2x tambah 8. Nanti kamu dapetin hasilnya x-nya itu 4. Ya, x-nya 4. X-nya 4, kamu dapetin. Ya, jadi sebenarnya itu 4,0 ya. Tapi mungkin ini maksudnya the point B has X coordinates ya. Ini mungkin kurang lengkap soalnya ya. X coordinate itu jawabannya adalah 4 ya. Sudah betul. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Oke, ada dua buah garis ya. Y sama dengan 3x min 5, Y sama dengan 2x, intersect at point D. Find the equations of the line with gradient -1 that passes through the point T. Nah, untuk menentukan koordinat point T itu, kamu harus pakai namanya substitusi eliminasi, ya. Jadi 3x min 5 itu harus sama dengan ini 2x, ya. Karena dia kan garisnya tuh intersect, ya. Jadi ada koordinat yang sama. Nah, ini berarti x-nya tuh 5, ya. Kita pindahin ruasnya 5, gitu. Nah, untuk y-nya itu sendiri gimana? Jadi y-nya itu kamu boleh masukin ke salah satunya aja, hasilnya pasti sama. Kalau kamu mau masukin yang ke 2x ya lebih gampang. Hasilnya itu pasti sama ya. Ini jadinya 5,10 untuk titiknya. Nah, lalu dia minta adalah equation of line. Equation of line itu ya rumusnya adalah seperti ini. Yang warna hijau ya. Nah, gradiennya itu -1 sudah dikasih tahu di soal. X min, nah, Y1 dan X1-nya itu adalah dari sini yang tadi kamu eliminasi substitusi ya. Jadi Y min 10, yang X1-nya ini 5. Jadinya ini min X tambah 5, Y min 10. Nah, kita diminta menjadikan format yang sesuai di soal. Kita pindahin semuanya ke kiri.
X tambah Y min 5 sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya adalah seperti ini. Ini harusnya sih, ini agak aneh ya. Orang dia minta write your answer in the form bla 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 bla. Harusnya sih ditulisnya kalau begini ya. Ini sepertinya ada yang salah di kuncinya. Yang kuncinya ini yang benar itu D ya. Hati-hati ya. Ternyata ini salah kunci nih. Jadi yang ini salah, guys ya. Atau mungkin saya ada salah baca nggak ya? Enggak sih. Karena harusnya udah benar sih yang saya kerjakan ya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang E ya. Cuma harusnya formatnya seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Ke nomor berikutnya, nomor 13. Nah, oke, ada equation lain ini. Equation ini dia paralel ya. L1 dengan equation lain yang kita harus cari ya, passes through ini. Nah, equation lain itu kan rumusnya ini, kita udah tahu tadi. Nah, sekarang kita udah dikasih tahu titiknya, tapi gradiennya belum. Tapi ada sifat yang kalian harus tahu kalau paralel itu gradiennya sama, ya. Jadi gradiennya yang ini kita harus cari dahulu, ya. Format mencari gradien yang ini nih yang saya kotakin, semoga masih pada ingat ya, waktu SMP itu harus seperti ini formatnya. Y sama dengan mx tambah c. Itu berarti jadi Y sama dengan 3X tambah 4. Jadi gradiennya itu 4. Ya. Gradiennya 4 boleh dipakai dengan atau menyamakan gradien di persamaan garis yang berikutnya. Jadi ini kita bisa ambil pakai langsung ya. X min, nah ini X1-nya itu 2, Y-nya ini min 1. Jadinya Y plus 1, 4X plus sorry, kok plus sih? Ini harusnya minus ya, minus 8 yang ini. Nah, ini hasilnya Y sama dengan 4X. Oke, ini berapa nih? Ini jadi min 9 ya. Mungkin ada yang, apa saya ada yang salah hitung ya? Boleh tolong please diralat ya. Takutnya saya ada yang salah hitung. Jadi ini hasilnya itu Y min 4X tambah 9 sama dengan 0. Seperti itu ya. Kelihatannya nggak ada jawabannya ya. Jadi mungkin kalau saya ada salah hitung, boleh please tolong diralat. Oh, sorry, ternyata saya salah lihat guys. Waduh, blunder sekali buru-buru. Ini gradiennya bukan 4, bro. Kan gradien itu M. Jelas-jelas di sini 3. Wah, maaf guys. Ini 3 ya. Sekali lagi, mohon dimaafkan. 3. Jadi ini 3, ini 3. Ini 6 ya. Ada nih jawabannya kelihatannya nih. Ini 3X min 7. Nah, ketika dibawa ke kiri itu jadi Y min 3X plus 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya benar. Jawabannya adalah yang A. Ya, maafkan saya ya. Namanya juga tidak teliti. Nah, ini janjian nomor 12 apa ada saya salah hitung ya? Tolong please dibantu ya. Kalau saya ada salah hitung, please diralat di kolom komentar atau boleh info-info ya. Oke, gradiennya udah bener kok nomor 12. Seperti itu ya. Oke guys, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang esai ini ya. Jadi kita akan kerjain dari nomor 1 guys ya. Oke, nomor 1, determine equation of line which has a gradient of -2 that passes through -3.6 ya. Jadi ingat ya, rumus atau equation line formula itu Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Gradiennya -2 sudah dikasih tahu dari soal. X, nah ini min 3, hati-hati ya, ini X1 Y1-nya, ini Y min 6. Jadinya kita buka ya, ini X plus 3. Nah, itu berarti min 2X min 6, ini Y min 6. Berarti hasilnya adalah berapa nih guys? Sorry, Y1-nya itu ternyata Y min Y1. Oke, ini 6 ya. Jadi ini hasilnya adalah Y sama dengan min 2X ya. Nah, kalau diminta form ke bentuk seperti itu berarti Y tambah 2X sama dengan 0. Jadi, kalau ditanya koefisien ABC-nya itu berarti A-nya itu 2, B-nya itu 1, C-nya itu adalah di sini 0 ya dalam hal ini. Oke ya, sip. So far, so good ya, masih belum ada yang ditanya ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2, oke, ini ada gradien titik P dan Q ya, itu dia bilang min 4/9. Nah, seperti biasa, gradien itu kan formulanya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Dia bilang gradiennya min 4 dibagi 9.
Nah, ini anggap aja ini X1, Y1, X2, yang ini Y2. Nah, Y2-nya itu 2C min 1 kurangi 1, kemudian X2-nya itu 8 min C. Ini kalau kita sederhanakan, min 4 dibagi 9, 2C min 2 dibagi 8 min C. Kemudian, kamu apain nih guys? Kamu boleh kali silang ya. Kalau kamu mau ya, kali silang aja, boleh. Kali silang itu berarti jadinya min 4, 8 min C, 9, 2C min 2. Ya. Kemudian dikali rainbow, min 32 tambah 4C, 18C min 18 ya. Kemudian ini kamu pindahin ruas ya. Ini jadi 14C. Jadi berapa tuh? 18 kurang 32 hasilnya min 14. Oke. Dan ternyata hasilnya C-nya adalah terbukti ya. C-nya itu adalah negatif 1 ya. Shown ya. Nah, itu yang 2A. Sudah dapat nih. Ini yang part yang A. Part yang B, equation of line. Nah, berarti kita harus cari dahulu titiknya. Kamu boleh pakai titik P, yaitu C,1, yaitu C-nya berarti kan min 1,1, atau mau pakai Q. Itu juga boleh. Tapi dalam hal ini saya pakai yang P aja deh. Ya. Jadi equation line-nya itu kan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Gradiennya kan kita udah tahu min 4/9. Nah, ini X min seperti ini, Y min 1. Jadinya, ini min 4/9, X tambah 1. Seperti itu. Nah, ini kamu boleh kalikan 9 semua, itu juga nggak apa-apa, biar nggak ribet ya, karena ada pecahannya ya. So, all of this multiply with 9 ya. Multiply 9. Itu berarti di sini jadi 9Y min 9, ini jadi min 4, X plus 1. Kalau kamu jabarin lagi, ya kamu buka lagi ya. Ini jadinya 9Y min 9 sama dengan min 4X min 4. Hasilnya adalah kalau kamu sederhanakan, 9Y tambah 4X min 5 sama dengan 0. Ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2. Kalau ngerasa terlalu cepat, boleh pause video ini ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan speed kalian juga. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Nomor 3 ini dia bilang ada 3 buah titik yang ternyata segaris. Ya, segaris itu, nah berarti kurang lebih kayak gini ya kalau segaris. Oke, ya ini titik A, titik B, titik C. Nah, kalau segaris itu, kalian bisa amati ternyata memiliki gradien yang sama. Itu berarti nanti MAB harus sama dengan MBC ya, karena dia satu garis ya. MAB bagaimana cara menghitungnya? Pakai rumus gradien, yaitu saya langsung aja ya. Berarti ini 5 dikurangi 3 dibagi K kurang 0 sama dengan, nah yang antara B dan C juga kalian hitung ya. 2K kurang 5, 10 min K. Ini jadinya 2 per K, ini 2K min 5, 10 min K. Setelah itu kalian kalikan silang. Ya. Kali silang itu menjadi 20 min 2K sama dengan 2K kuadrat min 5K. Kita pindahin ruas ya, jadinya 2K kuadrat min 3K min 20 sama dengan 0, dan itu sudah terbukti ya untuk part yang A-nya. Ya, sudah cocok. Untuk part B, find the value of K, berarti kita harus ya factorize. Gimana caranya kita bisa factorize? Ya, kalian seharusnya sudah menguasai ya. Ini teknik ini di SMP ya, 2K, ininya K, ininya plus 5, ininya negatif 4 ya. Coba dicek lagi, 5. Oke, sudah betul nilai K-nya itu adalah min 5/2, atau K-nya itu hasilnya adalah 4 ya. Jadi ada dua kemungkinan nilai K, yaitu K-nya 4, atau K-nya adalah min 5/2 ya. Oke, ini adalah jawaban yang nomor 3 guys ya. Nggak terlalu sulit kan? Kita lanjut ya ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nomor 4, coordinates of 2 points A and B are blah 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 and blah 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 respectively. Line P is drawn through this one and parallel. Ya, jadi misalnya ini saya gambarin dulu ya. Ini gambarnya gimana guys? Berarti saya gambar kartesiannya dulu. Ini X, ini Y. Terus dia bilang 2,3. 2,3 itu ini not to scale ya. 2,3 di sini, ini titik A. 4,2 kurang lebih di sini, ini titik B. Oke. Jadi garis antara AB ini itu yang warna biru ya. Kurang lebih ya. Nah, ada line P drawn
digambar melalui yang min 2,3 nih, min 2,3. Kurang lebih dari sini. Ya. Ini titiknya, kita nggak tahu line P ya. Jadi, tapi dia bilang paralel. Paralel tuh line A. Nah, ini kan kurang lebih seperti ini paralelnya. Ya. Dengan paralel ini line P ya, yang hijau ini line P. Karena dia paralel, itu berarti memiliki gradien yang sama. Berarti ini kan M1 akan sama dengan gradien yang warna hijau, yaitu M2. Berarti kita cari dahulu M1-nya berapa. Nah, cara mencari M1 yaitu MAB, yaitu rumusnya kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu berarti 2 min 3 per 4 min 2 hasilnya negatif setengah. Ya, berarti gradien yang satu ini sama dengan gradien yang si hijau nih. Kenapa? Karena dia paralel. Ya, kalau paralel dia sama. Jadi M2-nya itu juga nilainya min setengah, seperti itu. Ini belum selesai ya guys. Jadi kita lanjutin. Nah, show that X plus 2Y minus 4 sama dengan 0. Berarti ini kita ditanya equation of line hijaunya nih ya. Berarti equation line itu Y min Y1 M X min X1 ya. Nah, ini M-nya itu min setengah ya. Nah, X min, nah X1-nya itu pakai yang koordinat yang si ini nih, min 2,3. Jadi ini nanti jadi langsung plus 2, Y min 3, seperti itu. Kemudian gimana caranya kamu, ini multiply ya, semuanya dengan 2 ya. Multiply with 2. Itu berarti nanti 2Y min 6, min 1X plus 2. Min X min 2, 2Y min 6. Nah, itu berarti hasilnya, kita pindahin dulu hasil itu jadi 2Y plus X min 4 sama dengan 0. Seperti itu ya. Sudah terbukti ya guys? Jadi sama dengan yang di soal. Saya zoom out sedikit ya. Oke, lanjut ya. Nah, dia bilang garis untuk yang part B ya, dia bilang garis P ini nih memotong sumbu Y dan di D dan sumbu X itu di E. Berarti ini kalau kita gambar di koordinatnya, ini titik D nih. Ini titik D, yang ini titik E, seperti itu. Nah, kita diminta mencari titik koordinatnya. Oke, untuk mencari titik koordinatnya berarti kalian harus lihat persamaannya. Nah, ini saya gambar di sini ya. Ingat ya, kalau dia poin D itu kan di y-axis, berarti apanya yang 0, guys? X-nya 0 ya. Sedangkan kalau poin yang di E, itu kan di x-axis, berarti Y-nya 0. Nah, kalian tinggal substitusi ke persamaan garisnya aja. Ya, itu berarti nanti kalau X-nya 0, 2Y tambah 0 min 4 sama dengan 0, Y-nya nanti didapat 2. Kalau poin E, nanti Y-nya 0 kan, berarti nanti 0 tambah X min 4 sama dengan 0, ini X-nya sama dengan 4. Jadi koordinatnya udah dapat ya. Untuk poin D itu 0,2, sedangkan untuk poin E itu jawabannya 4,0. Itu jawabannya, guys. Masih ada soal lagi, yaitu soal C. Find the area of triangle DOE, where point O is the original. O itu artinya di sini nih ya. O itu yang di sini, 0,0. Nah, itu berarti DOE itu areanya yang ini. Ya. Kalau digambar, berarti segitiganya, tinggi yang D itu kan tadi 2 ya. Berarti ini 2, ininya 4-nya. Berarti area sama dengan setengah kali 2 kali 4, guys. Jadi jawabannya adalah 4 ya. Jadi 4 unit. 4 unit square gitu ya. Kita bilangnya ya, 4 unit square. Ini jawaban untuk yang nomor 4, guys ya. Kita lanjut, masih ada beberapa soal lagi ya. Seperti biasa, tetap semangat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah sebagai berikut. Oke, ini jadi ada dua line, L1 dan L2. Dia bilang perpendicular. Oke, kita gambarin ya. Ini nggak sesuai dengan kartesiannya ya, tapi saya harap kamu bisa nangkap ya. Anggap aja yang ini L1 gitu ya. Yang ini L2. Dia bilang perpendicular kan, each other kan. Nah, line L2 ini ngelewatin titik 0,4. Misalnya ini titik 0,4. Nah, yang ditanya apa sih? Find the equations L2. L2 ini apa equationnya? Kalau L1 kan equationnya Y sama dengan 2X min 1. Nah, syarat untuk perpendicular itu adalah gradiennya itu harus memenuhi syarat ini. Ya, kalau sifat-sifat gradien, kalau perpendicular garisnya harus dikalikan
hasilnya negatif 1. Ini gradiennya berapa yang tadi nih? 2 ya, hati-hati ya, jangan salah baca lagi kayak saya tadi ya. Jadi ini 2 kalikan M2 hasilnya min 1. Jadi M2 ini hasilnya min 1/2 ya. Jadi ini gradien M2 ini min setengah, ini kan M1 ya. Nah, sekarang tinggal nyari equation-nya. Equation-nya itu pakai apa? Ya pakai yang rumus yang ini guys, apa lagi? Nah, M-nya itu min setengah ya. X-nya itu berapa guys? X-nya itu tadi, sorry, X-nya kan X. Nah, ini min 4, ini kalau nggak salah 0 ya. Nah, kalau udah kayak gini gampang nih. Jadi Y min 4 sama dengan min setengah X. Nah, ini berarti kan 2Y min 8 sama dengan min X, seperti itu. Atau kalau kamu mau sederhanain, berarti untuk yang A jawabannya adalah X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Seperti itu ya. Ini jawaban untuk yang nomor berapa nih? 5A-nya ya. Nah, kemudian yang B, find the coordinate A where is the intersection the points. Oh, oke. Jadi mereka itu tuh intersectnya itu di titik A, di titik A ini. Kita diminta mencari titik koordinat A itu poinnya berapa. Ya, ini tinggal menggunakan namanya substitusi eliminasi seperti itu ya. Jadi X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Y-nya kamu masukin aja nih yang ini 2X min 1. Jadi X plus 2 nih. Sorry, 2 kali 2X min 1 min 8 sama dengan 0. X tambah 4X min 2 min 8 sama dengan 0. Berarti ini 5X min 10 sama dengan 0. X-nya ketahuan 2. X-nya ketahuan 2, untuk Y-nya masukin ke salah satu. Tapi yang gampang yang ini aja. Hasilnya 3 ya. Jadi A itu adalah 2,3 ya. Itu jawaban untuk yang nomor 5B. Oke guys, masih semangat ya? Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Find the equations of the straight line. Oke, which is through a point ya. Jadi kita, ini mirip kayak nomor 1 nih. Jadi cari gradiennya dahulu ya guys ya. Jadi gradien, langsung aja ya. Min 7, min 11, 4, min 6. Jadinya di sini berapa nih? Min 18, 10. Waduh, jelek. Min 1,8 ya. Oke, jadi equation-nya adalah sebagai berikut. Nah, titiknya kamu boleh pilih yang mana aja, guys. Mau pilih yang min 6, 11 boleh, 4, min 7 boleh. Saya ambil yang 4, min 7 aja ya. Jadi di sininya minus, ininya min 4. Nah, itu berarti Y plus 7 sama dengan min 1,8 X tambah ini 1,8-nya kali 4. 36/5. 7,2 ya. Jadi ini dipindahin ruasnya dahulu, ini jadi 1,8 X tambah Y kurang berarti berapa nih? 7 kurang ini 0,2 seperti itu ya. Nah, karena dia bilang A, B, C adalah integer, berarti ini nggak boleh desimal, nggak boleh kayak gini. Jadi kita harus kalikan berapa nih guys, biar gampang. Kita kaliin berapa nih, coba ayo. Multiply dengan misalkan 10. Kan kalau ini jadi gampang ya. Nah, ini kamu boleh simplify lagi, bagi 2. Jadi 9X, 5Y. Nah, jadi yang dimaksud itu sepertinya paling simpel ya. Jadi ini A-nya itu, dia formatnya apa? X plus B plus C kan? Berarti A-nya itu 9, B-nya itu 5, C-nya adalah negatif 1. Yang paling simpel ya. Yang diambil yang paling simpel, bukan yang ke atas ya. Harus diambil yang paling simpel. Biasanya seperti itu sih, menurut pengalaman saya. Oke ya. Ini untuk yang nomor 6A. Nah, 6B nih. 6B ternyata persamaan garis ini memotong x-aksis dan y-aksisnya ya. Jadi untuk di poin S dan poin P. Nah, kita diminta menentukan nanti luasnya kayak tadi nih ya. Berarti untuk poin S-nya dahulu ya. Poin S-nya dahulu itu kan x-aksis, berarti nanti y-nya 0. Nah, berarti itu 9x tambah 0 min 1 sama dengan 0. X-nya itu nanti dapat 1/9. Sedangkan untuk poin P itu kan y-aksis, berarti x-nya 0. Nah, itu berarti nanti 0 tambah 5y min 1 sama dengan 0. Y-nya nanti dapat 1/5. Nah, kalau digambar, nanti jadinya kurang lebih begini. Ya, ini kan tingginya 1/5 ya, ini 1/9. Berarti areanya
setengah kali tingginya dikalikan panjang base-nya. Hasilnya adalah 1/90, kamu boleh tulis unit square. Alamak, jelek sekali. Oke guys, demikian ya, ini jawaban untuk yang nomor 6. Bagaimana so far? Semoga video ini bisa membantu kalian menghadapi untuk ulangan atau quiz tentang straight line graph. As usual, please drop your questions if you have anything to ask ya in the comment section below, atau bisa menghubungi saya di WhatsApp. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas video yang lainnya, soal-soal lain. Terima kasih.